Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bicara tentang throttle body. Bukan throttle body lagi ya. Tepatnya saya akan berbagi pengalaman yang saya alamin beberapa bulan terakhir ini. Jadi awalnya mobil ini sebelumnya jarang saya pakai ya. Kebetulan saya kantor dekat dan kondisi jalan sini macet banget. Lagi ada pembangunan jalan tol ya. Jadi saya lebih pakai kendaraan umum. Jadi mobil akhirnya pakai supir aja gitu kan. Jadi dia nggak ngasih tahu kondisi ini mobil nggak ada yang rusak atau gimana. Tiba-tiba saya pakai keluar gitu kan. Saya cuma pergi deket. Cuma begitu saya injek gasnya kok kayak nggak ada tenaganya gitu kan. Dan akselerasinya itu jelek banget gitu. Kita injek dia nggak langsung responsif. Biasanya ini mobil kan udah kayak kuda liar gitu, diinjek langsung loncat gitu. Ini enggak gitu kan. Dan saya akhirnya penasaran, saya coba jalan ngebut dikit gitu. RPM cuma 3000 RPM dan shiftingnya itu jelek banget deh gitu kan. Lambat banget deh shifting. Saya coba pakai Triptonic, gigi 1 mau, gigi 2 mau, gigi 3 nggak mau, jadi cuma sampai gigi 2. Kalau pakai D kayaknya bisa sampai 3 atau lebih gitu, cuma ya responnya jelek banget gitu kan. Nah, akhirnya saya cari tahu gitu kan, ini masalahnya apa gitu. Saya pikir suplai bahan bakarnya gitu, apakah ada filternya mampet gitu kan. Akhirnya filternya saya bongkar, saya cek, ternyata kondisinya masih bagus gitu, maksudnya nggak ada endapan yang berarti lah gitu. Habis itu saya cek, akhirnya saya pasang lagi, kondisinya tetap sama. Habis itu saya coba purging injektornya, tetap sama gitu, nggak berubah gitu kan. Akhirnya saya cari tahu ini pasti suplai bahan bakar ke ini yang nggak lancar gitu. Cuma dari mekanik sih, mechanical harusnya nggak ada masalah karena udah dipuncing dan juga filter solarnya udah ganti. Akhirnya saya coba cari tahu, saya pasang OBD 2 port ya, saya pasang OBD 2 port, keluar error code P2112 flat atau butterfly flagnya tutup, throttle body position stuck close gitu kan. Oke, akhirnya lanjut, saya cari tahu itu kondisi itu kenapa gitu kan. Akhirnya saya bongkar, saya beranikan bongkar. Saya pikir ini ada apa gitu, mungkin kotor gitu kan, soalnya kemungkinannya di situ dibilang mungkin kotor gitu kan. Saya bongkar, wah benar kotor gitu kan. Cuma maaf, kotornya itu bukan kotor short atau apa gitu, atau ada endapan gitu, oli semua gitu kan. Ini saya cek, ini saya buka semua nih, intercooler saya buka, ini hose saya buka, sampai ini turbo ini semua bongkar gitu kan. Turbonya kotor banget, ada oli, ini sampai ini udah hitam banget gitu. Akhirnya saya bersihin semua, udah bersih, clean. Saya cek ini kenapa ini ada oli di situ. Saya cari tahu, tanya di forum, rupanya ini PCV-nya nih kayaknya jebol membrannya. Akhirnya saya pasang OCT, ini udah clean semua, saya pasang lagi, saya coba jalan lagi, tetap sama gitu kan. Wah, berarti bukan stuck karena ada kotoran atau apa, butterfly-nya tuh nyangkut atau gimana gitu kan. Akhirnya saya cari tahu itu error P2112 itu apa gitu kan. Ini ECU juga udah pernah saya bongkar, saya analisa dalamnya. Itu mappingnya agak kacau balau gitu kan. Egernya ditutup, di close sama dia. Terus yang lucu tuh map buat fuel injection gitu kan. Kan dia ada RPM berapa, amountnya berapa, loadnya berapa gitu kan. Untuk beberapa angka setelah 3000 itu nggak ada gitu kan. Wah, pantesan dia nggak supply bahan bakar ke sini gitu kan. Jadi ROP 2112 itu mengubah mapping, yaitu istilahnya limot. Akhirnya saya dapat istilah limot itu di internet.
artinya dia langsung preventif deh. Akhirnya saya cari tahu lebih lanjut gitu kan. Biasanya saya cari informasi tentang Hyundai itu di Hyundai Amerika karena dokumentasinya bagus banget gitu. Dia workshop manual ada, segala macam ada. Nah, Indonesia ini agak-agak nggak jelas nih regionalnya mana nih Indonesia. Akhirnya saya pernah dapat juga. Sayangnya buat Hyundai Amerika itu nggak ada diesel, jadi Santi yang ini nggak ada manualnya gitu kan. Paling kalau komponen-komponen dalam ada mirip-mirip gitu masih bisa dilihat di situ deh, di referensinya. Nah, saya coba cari lagi tuh workshop manual di mana-mana. Akhirnya saya dapat workshop manual. Cuma sayangnya workshop manual bahasa Rusia gitu, saya nggak bisa bahasa Rusia. Masih penasaran, akhirnya saya cari-cari, akhirnya saya dapat software GDS gitu kan. Software GDS saya dapat, alhamdulillah di situ komplit workshop manual ada, replacement prosedur ada, segala macam ada deh gitu kan. Selain kita punya itu, kita nggak perlu bengkel resmi. Karena ya bengkel resmi juga dia referensinya ke situ, apalagi gitu kan, workshop manual yang dibikin sama manufaktur gitu. Di situ jelas gitu kan. Akhirnya saya tahu, oke, masalahnya di throttle body. Di situ dibilang di state di situ. Akhirnya saya cari tahu throttle body itu komponennya apa aja. Ternyata throttle body ini isinya cuma ya ada TPS satu gitu kan, dia yang throttle position sensor, jadi dia ngecek posisi berapa derajat si flapnya itu butterfly gitu kan. Nah, angka itu balik ke ECU gitu kan, jadi ECU kasih sinyal ke motor buat buka, dia kalibrasi dari TPS ini. Udah, kalau mobil-mobil dulu gitu TPS-nya itu terpisah, kita bisa ganti, misalnya rusak kita tinggal ganti. Nah, kalau si Santa Fe ini TPS-nya nempel di cover ini nih, jadi kalau dia rusak TPS-nya ya ganti semua, tutup gelondongan gitu. Nah, selain TPS di situ juga ada gear, spur gear sama mechanical-nya, flapnya, terus yang gerakin motornya ini. Saya buka, saya baca referensinya, akhirnya dapatlah. Kalau ngecek TPS, kita masukin sinyal 5 volt di situ. Nah, flapnya itu di situ ada sensor. Sorry, batuk. Dia kayak potensio gitu. Kita masukin 5 volt, ntar dia berapa derajat flapnya kebuka, itu baliknya voltase 4,5 sampai 0,5 volt. Nah, buat ngecek kondisi motor, di situ dibilang kita bisa cek coil resistance-nya itu sekitar 2,9 ohm. Akhirnya saya bikin aja gadget di sini. Ini gunanya buat ngecek. Jadi kita nggak perlu bongkar-bongkar, colok-colok ini. Saya bikin konektor di sini. Saya matiin dulu. Jadi saya bikin ini konektornya dia 6, cuma yang dipakai cuma 5. Jadi yang di atas 2 ini buat motor, positif negatif motor. Motornya ini kalau nonton video saya sebelumnya udah jelasin juga sini PWM ya. Dia 12 volt sinyal dari tegangan dari aki atau dari sistem mobil masuknya 12 volt atau 14,1 ya kalau dari alternator. Nah, yang kesininya berapa banyak itu PWM yang nentuin berapa duty cycle. Nah, kalau mau tahu detail nonton aja videonya. Nah, yang bawah ini sensor TPS-nya, tengah ground ini kalau nggak salah sinyal di sini nih 5 volt. Oke, jadi saya tinggal colok sini. Ini nggak usah dibuka, kecuali kita mau ngecek posisi flapnya ya. Itu perlu dibuka. Colokin. Bisa baca di sini berapa tuh, kelihatan nggak?
4,68 volt ya, berarti posisinya buka. Oke. Nah, habis itu coil resistennya referensi 2,9 something gitu ya. Saya cuma punya satu digit belakang koma, jadi ya 2,96 sampai 8 ohm kalau nggak salah. Nah, artinya nih kondisi oke nih. Kenapa oke? Ya udah saya ganti. Jadi akhirnya setelah saya tahu yang rusak apa di DC motor ini, juga saya udah bikin videonya. Kalau ingin tahu ngecek kerusakannya gimana, ada sama simulasi dia transfer, ada juga pakai PWM, dia bisa gerak-gerak. Akhirnya ketahuan TPS bagus, gear-gearnya juga kondisinya bagus, jadi nggak ada yang pecah, ada yang patah atau apa. Berarti yang rusak motornya, karena kalau resistannya tuh waduh funky banget deh, 30, kadang 50, 180, nggak karu-karuan gitu kan. Saya drive pakai PWM, kadang mau jalan, kadang nggak gitu kan. Tapi kalau dicolokin 12 volt muter, dia nggak ada load gitu kan. Begitu dikasih load, kita pasangin ke spurgitnya ya langsung ngambek. Nah, itu DC motor bisa dibongkar lagi, dianalisa apanya yang rusak, apakah kumparannya nggak benar atau brusnya tipis. Cuma brusnya saya lihat masih bagus atau apalah gitu kan, itu kita bisa cek lebih lanjut. Akhirnya saya cari ini si replacement motornya, kebetulan dapet. Ya udah saya pasang. Habis saya pasang, saya keburu happy ya, langsung jalanin. Oh, masih sama gitu kan. Waduh, ini apa ini gitu kan. Akhirnya saya coba iris si DTC-nya hapus. Saya ngirisnya pakai GDS ya, kebetulan saya punya. Saya hapus errornya. Saya coba jalan lagi, tetap sama gitu kan. Waduh, mulai frustrasi. Akhirnya saya baca-baca manualnya lagi. Oke, kalau kita ganti throttle body gitu kan, kita harus ngelakuin namanya relearning procedure gitu. Nah, ini kan komponennya ada yang saya ganti, motornya saya ganti. Artinya saya harus ngelakuin itu gitu kan. Ternyata saya baca, ternyata bukan cuma throttle body aja yang harus dilakukan relearning procedure gitu. Throttle body, aktuator lah, termasuk si VGT ini nih. Ini kan ada aktuatornya juga buat buat dia kan variabel si turbonya ini kan itunya variabel tuh, fan-nya. Nah, itu diatur sama aktuator. Nah, kalau ganti itu juga harus di relearning. Ini injektor juga harus di relearning gitu, ada itunya, ada prosedurnya. Nah, di VCA itu di GDS ada. Nah, akhirnya saya lakukan relearning. Alhamdulillah habis selesai relearning, saya coba jalanin, langsung nih mobil ngacil di Santi, udah kayak udah lihat lagi, nggak seperti kayak siput. Sebelumnya kayak siput asli. Oke, itu aja. Jadi ya, itu pengalaman saya. Semoga bermanfaat buat yang lain-lain. Kayaknya masalah P2 112 ini common banget nih di Santa Fe. Oh iya, sebagai bonus, kemarin ada yang discuss di grup kalau nggak salah, bahas tentang grounding ya, grounding si throttle body. Kebetulan saya cukup pengalaman sama throttle body ini. Kalau ada yang bilang grounding throttle body, kita pakai logika aja deh. Throttle body ini nggak bakal ada groundingnya. Kenapa saya bilang nggak ada groundingnya? Dari dalam kita bisa lihat, di dalamnya itu nggak ada elektronik statik apa segala macam, nggak ada. Dia PWM gitu kan, dia 12 volt konstan, dikirim sama ECU, kirim sini 12 volt, udah selesai. Dan komponennya nggak ada yang kontak gitu kan. Habis itu bodinya ini aluminium itu memang konduktor, cuma biasanya aluminium ini dia anodize ya, artinya di cover lagi, artinya dia nggak konduktor, artinya dia isolator. Kalau kita mau bego-begoan, kita colok aja deh nih gitu kan.
kita tes aja, kita tes continuity. Kita tes continuity. Ini ya, kalau mau tes continuity ini ngecek ada hubungan atau enggak gitu kan. Kita tes aja ini body. Kita dari sini oke. Dari sini ke sini nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Kenapa nggak bakal ada? Karena throttle body ini melayang. Kelihatan nggak dari sini? Saya angkat aja kameranya. Throttle body ini melayang. Ini continuity kita tes. Ini melayang, kenapa melayang? Ini plastik. Ini plastik ini. Intake manifold ini plastik. Ini sama ini. Plastik. Jadi nggak ada hubungan. Ini asli ini kayak ditaruh di island gitu kan. Dan listrik yang masuk sini kecil. Ini cuma jalanin ini. Satu lagi sensor. Artinya dia nggak boleh ada storing. Kalau dia grounding sana sini berarti ada tegangan masuk sini. Sensornya bego bacanya. Pasti ada distorsi. Ya maksudnya common lah gitu kan throttle body itu. Kita mau ngetes voltasenya gitu kan. Tes aja dari sini. Kita colokin nih positif. Di sini nggak bakal ada tuh. Karena dia plastik. Dari sini ini ada ke sini. Ini ada catnya karena tes aki. Ya, aki pasti ada 12,4. Injektor ada 12,4. Mana nih? Ini yang melayang di atas plastik nih. Asih. Selang aja nggak ada. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tolong like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.